Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Yaqulullahu tabaraka wa ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Para ibu, bapak, saudara-saudari yang dirahmati Allah, puja dan puji syukur kita panjatkan kepada Allah atas karunia yang telah Allah berikan kepada kita semua. Sampai hari ini dan detik ini kita diberi kesempatan untuk menikmati kehidupan dunia, adalah kesempatan untuk memperbaiki amal, menyampaikan amanah yang dibebankan kepada kita, menyelesaikan urusan hukukul adami, hak-hak kemanusiaan yang sampai hari ini belum terselesaikan. Bahkan kesempatan kehidupan itu adalah kesempatan bertobat dari dosa-dosa dan kesalahan. Semoga Allah Jalla wa'ala memudahkan kita. Tak lupa salawat dan salam selalu tetap terlimpah kepada qudwah dan uswah kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarga dan keturunan beliau, para sahabat beliau radhiyallahu taala anhum ajma'in, dan kepada seluruh pengikutnya hingga tibanya hari kiamat. Para bapak saudara sekalian, kita melanjutkan pembahasan tentang rukun Islam yang kelima, haji, sebagai bagian dari rukun atau martabat agama yang pertama, yaitu al-Islam. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah mendengarkan paparan dari hadis yang panjang tentang bagaimana perjalanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam melaksanakan rukun Islam yang kelima, yaitu haji yang disebut dengan Hajjatul Wada, yakni haji wada. Arti wada yakni perpisahan, karena memang itulah haji pertama dan sekaligus yang terakhir bagi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari situlah kaum muslimin banyak belajar tentang bagaimana mentauhidkan Allah, bagaimana beribadah sesuai dengan apa yang dituntunkan oleh Nabi, serta banyak hal yang bisa diambil pelajaran dari kaum muslimin ketika itu.
hingga kisahnya sampai kepada kita dan kita bisa mengambil pelajaran dari itu semua. Baik, kita kembali ke Muslim 1188 terakhir kemarin, yaitu sampai ketika matahari telah condong. Nah, sampai di situ. Ya. Sebelah kiri, di tengah-tengah. Ketika matahari telah condong, buka lagi. Buka lagi. Nah, di tengah-tengah, sebelah kiri. Ketika, cari di sebelah kiri itu tulisan ketika matahari. Nah, silakan. Ketika matahari telah condong, beliau menaiki untanya meneruskan perjalanannya. Masih ingat nama unta beliau? Al-Qaswah, nama unta beliau. Beliau menaiki unta mulai dari Zulhulaifah, Bir Ali, sampai ketika Rasul tawaf pun beliau menaiki unta. Sehingga diajarkan oleh beliau bagaimana cara istilam, yakni mencium Hajar Aswad tidak secara langsung, tapi dengan melalui perantara tongkat. Karena tidak mungkin naik unta itu ketika tawaf mencium Hajar Aswad. Gimana caranya? Maka yang dilakukan oleh Nabi adalah tongkat yang beliau pegang itu ditempelkan ke Hajar Aswad. Setelah mengenai Hajar Aswad, kemudian tongkatnya dicium. Namun ketika beliau umroh sebelumnya, beliau sudah pernah umroh sebanyak 3 kali. Beliau tidak menaiki unta ketika melaksanakan umroh tersebut. Tapi ketika haji wada, umroh dan haji beliau, tawaf yang dilakukan dengan menaiki unta. Jadi sebetulnya boleh tawaf dengan menaiki kendaraan. Tapi ente jangan coba-coba naik unta sekarang tawaf, ya kan? Sebetulnya boleh, karena Rasul pernah melakukannya pada waktu haji wada. Naik kuda boleh, silakan. Naik unta boleh. Kalau anda naik motor sekarang kan, naik motor ya mencium boleh. Tapi belum pernah terjadi di zaman modern seperti ini, belum pernah. Ya. Kalau mungkin naik kendaraan kuda, unta mungkin bisa jadi, kita tidak tahu, mungkin pernah ada sejarah yang menyebutkan tentang itu. Karena dulu pernah Hajar Aswad itu dicuri oleh orang-orang Syiah Qaramithah, dibawa ke negeri Yaman. Sampai bertahun-tahun itu dicuri dan dikembalikan kembali. Mereka membantai jamaah haji yang ada di sekitar Ka'bah itu, dibantai, dicungkil itu Hajar Aswad dibawa ke negeri Yaman. Itu Syiah Qaramithah yang mencurinya. Ya mungkin dia pura-pura, mungkin dia juga tawaf ya. Baik, wallahu a'lam. Jadi Rasulullah SAW beliau melaksanakan haji, dalam melaksanakan manasiknya baik sa'i maupun tawaf beliau berkendara. Makanya diperbolehkan orang yang tawaf apabila tidak mampu, tidak kuat, boleh dia berkendara. Yaitu pakai apa? Kursi kursi roda. Ada yang mendorong. Sekarang bahkan ada yang bisa jalan sendiri pakai baterai. Nggak ada orang yang mendorong, tapi dia jalan sendiri. Baik yang tawaf maupun yang sa'i. Itu sama dengan kendaraan ya, kendaraan modern. Baik. Tapi ketika teknologi nanti sudah hilang, musnah, bisa jadi orang kembali kepada yakni keadaan semula, memakai kendaraan, yaitu tunggangan hewan yang hidup tentunya. Mulai dari kuda, unta, ya mungkin itu yang bisa dilakukan. Kalau sapi tidak mungkin. Baik, ikhwatal iman aizakumullah. Beliau menaiki untanya ketika tanggal 9 Dzulhijjah, setelah beliau keluar dari Namira,
beliau pergi ke Arafah. Arafah itu di situ ada bukit. Ya, bukit kecil, walaupun bukit itu disebut jabal. Namanya Jabal Rahmah. Ya. Kalau Jabal Nur itu di Mekah. Itu tempat Rasulullah SAW menerima wahyu pertama kali, yang di atasnya ada gua apa? Gua Hira. Itu Jabal Nur, gunung tertinggi di kota Mekah. Kalau di Arafah itu ada jabal namanya Jabal Rahmah. Konon katanya nih, sejarahnya masih diperselisihkan, itu tempat pertemuan antara Adam dan Hawa. Makanya disebut dengan Jabal Rahmah. Rahmah artinya kasih sayang. Wallahu a'lam. Yang jelas nama itu terkenal sampai hari ini, adapun sejarahnya diperselisihkan oleh ahli sejarah. Adapun sekarang kalau ada tugu itu hanya sebuah tanda saja. Kalau di sana adalah tempat yang disebut dengan Jabal Rahmah. Tidak ada tujuan-tujuan apapun, apalagi sampai berkaitan dengan kesyirikan. Wallahu a'lam. Kemudian sampai di tengah-tengah lembah, karena di sana ada bukit, tentu ada lembah. Lanjut. Sampai di tengah-tengah lembah, beliau berpidato. Nah, beliau berkhutbah. Nah, khutbah beliau inilah, yakni khutbatul Arafah. Beliau dalam khutbahnya menyampaikan 4 perkara. Yang pertama tentang bagaimana seorang mukmin menjaga darah saudara sesama muslim. Tidak boleh saling membunuh. Kemudian yang kedua tentang masalah riba. Yang ketiga tentang masalah wanita. Dan yang keempat yakni tentang berpegang teguh kepada kitabullah. Ini 4 wasiat Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika beliau berkhutbah. Apa yang beliau sampaikan? Sabdanya, sesungguhnya menumpahkan darah dan merampas harta sesamamu haram, sebagaimana haramnya berperang pada hari ini, pada bulan ini, dan di negeri ini. Ketahuilah, semua yang berbau jahiliyah telah dihapuskan di bawah undang-undangku, termasuk tebusan darah masa jahiliyah. Tebusan darah yang pertama-tama kuhapuskan ialah tebusan darah Ibnu Rabi'ah bin Harith yang disusukan oleh Bani Sa'ad. Lalu ia dibunuh oleh Husain. Baik. Ini yang pertama. Beliau mengatakan inna dima'akum wa amwalakum haramun alaikum, kata beliau. Sesungguhnya darah-darah kalian, harta-harta kalian haramun. Makna haram di situ maksudnya adalah suci. Haram itu artinya suci. Tanah haram, tanah suci. Masjidil Haram, masjid yang suci. Ada tanah haram, ada bulan haram. Bulan haram itu Zulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan yang keempat ini nyempal, namanya bulan Rajab Mudhar, dinisbatkan kepada suku Mudhar. Berarti sekarang ini termasuk bulan apa ini? Bulan haram. Bulan apa ini? Dzulhijjah, betul? Surah belum, Muharram belum masuk. Ini masih akhir bulan Dzulhijjah. Ya mungkin nanti tanggal 10 Agustus, hari apa? Hari Selasa depan. Iya, insyaallah masuk bulan Muharram. Sama bulan suci. Makanya Allah memiliki dimensi waktu yang suci 4 bulan. Allah memiliki dimensi ruang, ada ruang-ruang yang suci, yakni Masjidil Haram. Ada lagi, yakni tanah haram yang ada di Madinah. Ini merupakan 2 tanah suci yang disebut dengan Haramain, 2 tanah suci. Di negeri Mekah, negeri yang suci. Inna dima'akum, sesungguhnya darah-darah kalian, wa amwalakum, harta-harta kalian, haramun, suci. Haramun alaikum, suci bagi kalian.
ka hurmati yaumikum hadza, sebagaimana sucinya hari ini, yaitu hari apa? Hari Arafah. Fi syahrikum hadza, demikian pula sebagaimana sucinya bulan ini. Bulan apa? Dzulhijjah. Fi baladikum hadza, sebagaimana juga sucinya negerimu ini. Negeri apa? Negeri Mekah. Karena negeri Mekah ini disucikan oleh Allah Jalla wa'ala. Setelah Fathu Mekah, Rasulullah SAW memasuki kota Mekah beserta para sahabat. Sejak saat itulah diharamkan orang-orang kafir memasuki kota Mekah. Dan siapa yang datang ke sana aman, asal dia seorang muslim. Kalau dia berada di sana, di negeri suci, maka dia aman. Maka Allah bersumpah, wattin wazzaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Demi buat tin, negeri Tursina, buat tin, buat zaitun, negeri Tursina, dan juga negeri yang aman ini. Hadzal baladil amin, negeri yang aman, yaitu apa? Mekah. Karena Mekah sampai akhir zaman nanti tidak akan dimasuki oleh Dajjal dan juga oleh Ta'un. Ta'un yaitu apa? Wabah penyakit. Sampai akhir zaman gak akan dimasuki Mekah dan Madinah oleh Ta'un, wabah penyakit. Berarti sekarang masuk nggak di Mekah? Masuk nggak? Masuk. Berarti bukan wabah, bukan Ta'un, bukan Ta'un. Ya, itu bukan ta'un, karena bisa jadi ada campur tangan manusia, bukan ta'un yang Allah turunkan, ada campur tangan manusia. Kalau ta'un yang sebenarnya nggak akan bisa masuk Mekah, nggak akan bisa masuk Madinah, nggak akan bisa masuk. Corona ternyata masuk di Mekah, masuk di Madinah, itu bukan ta'un berarti, karena janji Allah Jalla wa'ala melalui lisan Nabi, ta'un tidak akan bisa masuk Mekah dan Madinah. Kenyataannya sekarang ada yang kena. Bukan. Harus jeli kita di sini, harus kritis. Tentu didasarkan sama riwayat hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian mengatakan, ala kullu syai'in min amril jahiliyati tahta qadamayya mawdu'. Ketahuilah bahwa segala sesuatu yang berbau jahiliyah maka harus tunduk kepada undang-undangku. Tahta qadamayya mawdu'un, tunduk kepada undang-undangku, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Karena ada kebiasaan-kebiasaan jahiliyah yang dilakukan oleh orang-orang kafir Quraisy ketika itu, yakni dalam perkara apa? Perkara darah dan dalam perkara harta. Perkara darah yaitu adanya tebusan darah. Jadi kalau ada satu keluarga anggota keluarganya dibunuh, maka keluarga ini menuntut balas kepada keluarga sang pembunuh. Mereka harus dihadirkan dan dibunuh balas. Akhirnya paten-patenan. Setelah keluarga yang dibunuh ini membunuh, ini nuntut lagi anaknya. Gak mari-mari. Sampai petung turunan. Ada nggak seperti itu di negeri kita? Opo? Sampai Madura kan? Oh gitu. Ya. Jadi kalau ada anggota keluarga yang terbunuh, ini menuntut siapa yang dibunuh nanti di sini. Kalau enggak yang membunuh sak kenee. Pokoknya menuntut balas di antara anggota keluarga mereka. Ini pun kalau enggak terima menuntut balas lagi. Enggak selesai seperti ini. Ini termasuk perkara jahiliyah dalam urusan darah. Tebusan darah jahiliyah dihapus karena ada Al-Quran. Kalau Quran berlaku hukum qisas. Maka di situ ada hukumah, ada
hakim, ada pengadilan. Siapa yang membunuh dihadirkan di dalam pengadilan itu, dibuktikan bahwa dia memang telah membunuh, diputuskan oleh hakim. Dan yang membunuh bukan keluarga si terbunuh, tapi algojo, atas perintah dari hukumah, yang diputuskan perkaranya oleh hakim. Jadi dalam menuntut balas itu disampaikan kepada lembaga peradilan. Maka ketika Islam sudah memiliki lembaga peradilan, maka segala tuntutan mengenai darah disampaikan di lembaga tersebut, sehingga lembaga itulah nanti yang akan menangani secara tuntas. Tidak main hakim sendiri. Nah, yang dilakukan pada zaman Arab Jahiliyah itu mereka main hakim sendiri. Kadang tidak sesuai atau tidak tepat sasaran. Yang dibunuh bukan yang membunuh. Orang yang tidak memiliki sangkut paut masalah, yang tidak mengerti apa urusannya, bisa dibunuh. Asal anggota dari keluarganya. Oleh karena itu cara-cara seperti ini sejak Nabi SAW menyampaikan pesan wasiat beliau dihapus. Nabi mengatakan, ala kulli syai'in min amril jahiliyati tahta qadamayya mawdu'. Seluruh urusan perkara hukukul adami berkaitan dengan darah masa jahiliyah dihapus sejak saat ini. Wa dima'ul jahiliyati mawdu'ah, dan juga perkara tebusan darah jahiliyah. Yang pertama kali dihapus tebusan darah jahiliyah, yaitu tebusan darah Ibnu Rabi'ah bin Harith yang disusukan oleh Bani Sa'ad dan kemudian dibunuh oleh Hudzail. Tentu keluarga dari Bani Rabi'ah ini tidak terima, karena telah dibunuh keluarganya oleh Hudzail. Tapi semua itu dihapus sudah. Rasulullah SAW yang menangani semua itu. Tidak ada balas membalas, tidak ada tebusan darah. Nah, ini berarti dalam Islam harus ditegakkan hukum Allah. Tidak boleh orang itu melakukan hukum selain dari hukum Allah. Karena hukum Allah sudah jelas. Bukan perkara darah saja, tapi perkara-perkara yang lain. Apakah itu perkara had bagi pencuri, sudah jelas. Apakah itu perkara yakni zina, hukumannya cambuk dan rajam, sudah ada. Bahkan perkara minum khamr itu juga ada hukumannya. Di dalam Islam sudah ada sistem yang mengatur yakni urusan-urusan dosa-dosa atau perbuatan jahat yang dilakukan kepada antar sesama. Maka semua itu harus melalui hukumah, lembaga yang memang sudah dibangun oleh Rasul SAW dan diteruskan oleh kaum muslimin di negeri-negeri mereka. Namun kadang ada yang mereduksi, bahkan ada yang menghapus hukum-hukum itu, sampai akhirnya muncul hukum jahiliyah atau hukum selain hari hukum Allah. Wallahu a'lam. Ini pesan beliau yang pertama. Yang kedua, apa pesan beliau? Begitu pula telah kuhapus riba jahiliyah. Yang mula-mula kuhapuskan ialah riba yang ditetapkan oleh Abbas bin Abdul Muttalib. Sesungguhnya riba itu kuhapuskan semuanya. Kemudian jagalah dirimu terhadap wanita. Kamu boleh mengambil mereka sebagai amanah Allah, dan mereka halal bagimu dengan mematuhi peraturan-peraturan Allah. Itu yang ketiga itu belum. Ya. Wariba jahiliyah dan riba jahiliyah dihapus oleh Nabi SAW. Wa awwalu riba adha'a ribana Abbas bin Abdul Muttalib
Dan riba yang pertama kali dihapus di antara riba jahiliyah, yaitu riba yang ditetapkan oleh paman beliau Abbas bin Abdul Muttalib. Apa riba itu? Kullu ziyadatin fil qard, segala macam bentuk tambahan dalam akad atau transaksi hutang itu adalah riba. Apapun tambahannya, utang 1 juta balik 1,1 juta, itu riba. Ada tambahan nggak? 100. Utang 1 juta balik 1 juta plus lengo 1 liter, riba. Az-ziyadah, segala macam tambahan, tidak hanya duit, apapun tambahannya itu riba. Dalam akad apa? Hutang piutang. Nggak boleh utang piutang itu ada tambahan-tambahan apapun, nggak boleh. Utang 1 juta ya balik 1 juta. Hutang 2 juta balik 2 juta. Tidak boleh ada tambahan apapun, baik tambahan nilai duitnya atau tambahan berupa barang, lengo, beras, bahkan tambahan berupa jasa tidak boleh. Utang 1 juta balik 1 juta plus pijet, itu termasuk riba. Mulai saya ngutang tukang pijet, suwun ya, aku mau utangi iki lho duitmu 1 juta, aku gak duwe mek 1 juta tok, tapi sampean kene tak pijeti 2 jam, biasanya 2 jam 200.000. Jasa atau tidak itu? Jasa, nggak boleh. Apapun tambahan dalam transaksi apa? Transaksi hutang. Kalau transaksi jual beli nggak masalah. Tambahan itu berarti apa? Faedah, untung, silakan dalam transaksi jual beli. Maka hati-hati. Nah, riba itu dalam Islam dihapus sejak Nabi SAW menyampaikan khutbahnya di Arafah, terutama riba jahiliyah yang saat itu sedang marak di kalangan orang-orang Quraisy. Apa riba jahiliyah itu? Yaitu riba apabila orang itu tidak mampu membayar pada saat yang telah ditetapkan, maka dia harus menambah dengan jumlah tertentu. Yang sekarang ini beda lagi ya. Bahkan ditetapkan sebelum orang itu nggak mampu membayar. Kone gak mampu bayar, kon kudu bayar sakmene bungai, ya kan? Kalau dulu enggak, kalau dulu itu bayar hutang 1 juta, balik kapan? Balik saulan, nggak ada tambahan apapun. Ini riba jahiliyah, nggak ada tambahan. Ya wes saulan ya, iya. Begitu 1 bulan dia nggak mampu bayar, ayo mana duitnya? Sudah 1 bulan, saya nggak mampu. Baik, kau harus bayar kapan? Sebulan lagi, baik, kau harus bayar 1 juta plus sekian, baru ditetapkan. Setelah tahu kalau dia nggak mampu, itu riba jahiliyah seperti itu. Setelah dia tahu nggak mampu bayar, bayar kapan? Ditambah lagi. Kalau sekarang nggak, tambah nemen. Orang dianggap gak mampu bayar atau didongakno supaya apa? Telat bayare. Cek metu bungai. Ya, atau bahkan seandainya dia bayar tepat waktu, kau harus bayar 1 bulan tapi plus dengan bunganya. Ya, seandainya dia bayar tepat waktu pun sekarang sudah ditetapkan bunganya. Betul atau enggak? Iya. Padahal dia bayar tepat waktu tapi sudah harus plus bunganya sekarang. Ini riba tambah nemen lagi. Ini namanya apa? Riba nasi'ah namanya. Riba nasi'ah. Ya, bunga berbunga ini. Oleh karena itu yang namanya riba itu dalam perkembangannya banyak modus-modus yang diciptakan yang hakikatnya itu adalah termasuk daripada
riba. Sehingga para ulama nanti membagi beberapa kategori riba. Ada riba fadl, ada riba nasi'ah, ada riba qard, ada riba jahiliyah. Paling tidak ada 4 macam bentuk riba. Ini nanti kalau mau membahas ini ada pembahasan khusus untuk riba. Intinya jangan sampai kita terlibat kepada riba. Kenapa? Ini merupakan dosa besar. Jangan sampai kita ini memakan harta saudara kita dengan cara batil. Dan ingat, bunga itu adalah termasuk bentuk riba. Antum jangan sampai makan riba, jangan sampai makan bunga. Kalau kita punya rekening di bank, hati-hati. Di situ ada tambahan yang bernama bunga. Jangan sampai kemakan. Itu sama dengan memakan riba. Harus teliti berapa duit yang kita simpan. Alasannya kan supaya aman di bank. Tapi ingat, segala macam bentuk tambahan, apakah itu namanya bunga atau namanya apa, terserah apa namanya. Hati-hati. Berapa duit kita harus teliti. Dan itulah hak kita. Adapun kelebihannya itu termasuk bagian dari riba. Jangan sampai kemakan. Karena wong 1.000 kayak wong. Bareng ditelok 1 juta. Mikir. Ikhwatal iman aizakumullah. Kenapa Bapak Ibu Saudara sekalian? Riba itu ancamannya 3 dimensi. Dimensi dunia, dimensi alam barzah, dan dimensi akhirat. Dia akan disiksa di 3 tempat itu. Di dunia orang yang makan riba itu disiksa oleh Allah Jalla wa'ala dengan harta yang tidak berkah. Sekalipun hidupnya penuh bergelimang harta, tidak berkah. Banyak kasus-kasus orang yang makan riba di dunia ini disiksa oleh Allah Jalla wa'ala dengan berbagai macam musibah. Karena Nabi SAW di dalam hadis Abu Dawud di nomor 1000, Ibnu Majah nomor 1860, Nabi mengatakan bahwa riba itu ada 70 pintu dosa. Dosa yang namanya riba, di dalamnya terdapat 70 pintu dosa. Dari 70 pintu dosa ini yang paling ringan adalah menzinai ibunya sendiri. Silakan baca sabda Nabi SAW, hadis Ibnu Majah. Iya, kalau nggak salah, kalau nggak 60, 58. Hah? 58. Iya. Silakan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata. Apa kata beliau sallallahu alaihi wasallam? Rasulullah SAW bersabda. Apa sabda beliau? Riba memiliki 70 jenis dosa. Dan yang paling rendah atau ringan dosanya adalah layaknya seorang lelaki mengawini ibunya. Ar-riba sab'una huban. Riba memiliki 70 jenis dosa. Sab'una huban. Dalam satu riba itu, satu dosa, riba itu dosa, satu dosa ya. Tapi di dalamnya terdapat 70 dosa di dalamnya. Wa aisaruha, dan yang paling rendah ringan dosanya adalah ayyankihar rajulu ummahu, yaitu layaknya seorang lelaki mengawini ibunya sendiri. Ono ta wong ngawini ibuke dhewe? Halo. Jijik enggak orang itu? Keji enggak orang itu? Keji. Ibuke dhewe dikawini. Ya ndak kawin itu namanya apa? Zina. Siapa yang mau mengawinkan seorang lelaki dengan ibunya sendiri? Kalau tahu kalau itu ibunya.
Kalau seandainya terjadi, ya tidak mengawini namanya itu. Pasti menzinai. Sudah zina, yang dizinai ibunya. Itu zina murakkab namanya. Zina dengan istri tetangga, dengan zina dengan pelacur, lebih keji mana? Halo? Zina dengan pelacur dan zina dengan istri tetangga, lebih keji mana? Lebih keji menzinai istri tetangga. Zina dengan istri tetangga dengan menzinai ibunya sendiri, lebih keji mana? Halo? Lebih keji menzinai ibunya sendiri. Jangankan Islam, agama lain aja mengawini ibu itu, mengawini ibunya sendiri, itu sesuatu perbuatan jahat. Hah? Siapa itu? Ada cerita dari kisah orang agama Hindu yang mengawini ibunya sendiri. Sangkuriang kon ro kon ceritane. Sing dadi asu iku sapa? Hah? Bapaknya? Itu kisah Sangkuriang. Ini legenda, walaupun kisah itu belum tentu benar. Tapi dalam keyakinan agama mereka, menikahi, mengawini ibunya sendiri itu sesuatu yang jahat, yang keji. Apalagi Islam memiliki sistem yang jelas, siapa mahram, siapa bukan mahram. Bagaimana hubungan kita antar mahram dan bukan mahram diatur secara rinci dan jelas. Termasuk terhadap ibu kita. Tapi yang namanya dosa riba ini, di dalamnya terdapat pintu yang paling ringan, yaitu mengawini, yakni ibunya sendiri. Na'udzubillah. Makanya berhentilah mulai sekarang dari makan riba. Makanya sampai nek duwe akeh, cok sampai duwe bisnis nganakno duwe. Gak syukur mana kadang mutu. Anake duwe putu. Putune duwe apa? Boyot. Terus itu namanya bunga majemuk atau bunga berbunga. Ikhwatal iman ahizakumullah. Dan tentunya bukan hanya makan riba, pokoknya segala yang terlibat dengan riba jauhi. Termasuk menjadi pegawainya, jangan sampai. Kalau sekarang kita terlibat, keluar. Kenapa? Ada 4 kelompok manusia yang dilaknat oleh Nabi. Bukan hanya yang makan riba. Siapa 4 kelompok manusia ini? Silakan buka 1861 kalau enggak 60. 61. Iya, silakan. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda. Apa sabda beliau sallallahu alaihi wasallam? Rasulullah melaknat orang yang memakan harta hasil riba, orang yang memberi makan harta riba kepada orang lain, 2 saksinya dan juru catatnya. La'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akilar riba. Rasul melaknat orang yang memakan harta hasil riba. Iki sing mangan bunga. Ya. Yang kedua, wa mu'kilahu, dan orang yang memberi makan harta riba kepada orang lain. Iki sing nyecel. Wa mu'kilahu, yang memberi makan orang lain harta riba. Jadi kita yang bayar angsurannya plus dengan tambahannya. Ini yang termasuk kategori yang kedua, memberi makan orang lain riba. Kita yang nyecel plus bunganya. Ayo kon. Si ono kreditmu.
Yang kedua ini orang nggak bisa lepas ini dari nomor 2 ini. Masih gak oma, mobil, paling enggak kredit apa? Hah? Sepeda motor. Kepingin keren gaya kredit apa? Hah? HP. Kepingin gaya ibu-ibu kredit panci. Kadang nyicil plus dengan bunganya. Hati-hati. Kalau kita sudah melakukan ini, mulai sekarang selesaikan dan jangan buka hutang lagi. Wis gak usah kredit maneh. Karena zaman sekarang ini Pak, prinsip hidupnya Ustaz nek gak dilewangi kredit gak esok duwe apa-apa. Awak dhewe zaman saiki nek gak kredit gak esok duwe omah. Nek gak kredit gak esok duwe mobil. Nek gak kredit gak esok duwe sepeda motor. Hati-hati, itu semua adalah apa? Itu adalah bisikan dan tipu daya syaitan. Apa bisa sebetulnya punya motor tanpa kredit? Bisa. Punya mobil tanpa kredit? Bisa. Cuman kita ini selalu dibayang-bayangi oleh pikiran kita. Dan apalagi di hidup kita, di lingkungan kita menyambar-nyambar tawaran-tawaran dengan kemudahan. Ya, BPKB 5 menit cair. Apa sing cair? Hah? Motor sekarang tanpa DP, tanpa uang muka. Cuman biyen susah sik leren diteliti, disurvei. Sekarang malah sekarang orang disuruh kredit. Sebaliknya, beli cash sekarang itu lebih apa? Susah dibulet-buletno. Padahal duwe ono. Oh Pak, maaf Pak, yang ini nggak ada Pak. Inden 5 bulan, 1 tahun. Oh enggak Pak, nggak jadi. Saya kredit. Meneh teko. Antum kalau kredit langsung metu iku sing jenenge kendaraan. Kenapa orang sekarang itu diarahkan untuk melakukan transaksi ribawi? Hati-hati. Ini semua tipu daya syaitan. Hidup kita tidak akan berkah. Mending numpak sepeda kriet-kriet daripada kendaraan gaya tapi kredit. Hidup tidak akan tenang. Ikhwatal iman, terutama di masa pandemi seperti ini. Kalau antum mati kena corona, mestinya mati syahid. Tapi gara-gara duwe utang kon gak sido oleh surga. Makanya zaman sekarang hati-hati. Jangan sampai menghalangi kita untuk mendapatkan nikmat Allah Jalla wa'ala. Ini sadan tadi. Ini adan ora ojo meneng ae. Niku ketenggengen deh.
Allahu Akbar, Allahu Akbar. La Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Muhammad. Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah was-salati Baik Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian yang dirahmati Allah. Yang ketiga yang termasuk dilaknat oleh Nabi di samping orang yang memakan riba dan memberi makan orang lain riba, yakni wasyahidaihi. Siapa dia? Dua orang saksinya. Kalau dalam transaksi riba itu ada saksi, maka saksi-saksinya itu termasuk juga dilaknat, mendapatkan dosa yang sama, sepadan, setara dengan yang memakan riba. Termasuk dalam perkara ini, dia adalah notaris yang mengurusi urusan transaksi riba, mungkin akad-akad kredit di hadapan notaris. Kalau itu merupakan kredit yang ribawi, maka dia termasuk kategori dua saksinya. Atau akad riba biasa, kita menyaksikan akad itu. Yo saksi ini yo kon yo. Kenapa? Karena tidak memakai sistem modern. Mungkin dia masih konvensional, bank tetel. Nenang pasar apa? Rolasan. Ya. Utang 100 balik piro? 120 rolasan. Masih ada nggak itu di pasar, Pak Muji? Pak Muji karo gak tahu utang kok. Masih ada nggak di pasar? Sampean dodolan dah. Enggak, maksudku rolasan bae wis genti telulasan. Ngono lho maksudku. Hah? Ono sing sampai 14. Masya Allah. Ono kromo. Curiga gua. Koro sampai debus monokromo. Omahe Karang 4 loro nang monokromo, kan curiga. Ya. Ya, jadi yang modern ataupun yang konvensional, yang tradisional, ya. Orang bilang apa? Renten. Namanya saja istilahnya apa? Lintau darat. Rolinta. Linta itu apa? Nyedot apa? Nyedot getih. Makanya dijenengi lintah darat. Itu istilah. Kenapa? Karena dia mengambil harta orang lain dengan cara batil. Ustadz kan sama-sama ridho, kan nggak apa-apa sama-sama ridho. Transaksi riba meskipun sama-sama ridho, tetap tidak menjadikan yang haram itu menjadi halal, karena itu hukumnya tetap haram. Dan saya yakin dia tidak ridho hakikatnya. Ridho nggak? Nggak ada. Diambil sampai sekian persen, 20%, 30%. Nggak ada yang ridho duitnya diambil dengan cara seperti itu. Mungkin dia karena terpaksa. Makanya Islam itu Masya Allah luar biasa. Dalam akad hutang piutang itu, niatnya bermuamalah itu menolong. Karena dengan cara itu orang dapat pahala. Di saat dia harus mengembalikan hartanya, yang hutang itu tidak mampu mengembalikan, maka Allah catat sebagai sedekah. Sedekah senilai harta yang dihutang. Saulan gurung dibalekno, sodako rongulan gak dibalekno, sodako terus dicatat sodako oleh Allah Jalla wa'ala. Dalam Islam itu begitu. Orang yang beriman yakin, sing penting balekno. Kon utang 1 juta balik 1 juta. Kon dorong iso bayar ya wis tak kei waktu sampai kon mampu.
Karena di dalam Islam, orang yang mampu membayar hutang tapi dia tidak segerakan bayar hutang, itu sama dengan pencuri nanti di akhirat. Ini lain hukumnya bagi orang yang ngemplang. Memang niatnya memang jelek, niatnya hutang tapi gak balik no. Nah, itu ada hukumnya sendiri. Dia datang di hari kiamat sebagai seorang pencuri. Nah, bagi yang memberi utang, kalau dia memang ikhlas dalam rangka membantu saudaranya, fa insyaallah itu adalah sedekah. Ustadz, kalau saya ikhlaskan bagaimana? Itu lebih tinggi lagi kedudukannya. Orang yang mengikhlaskan hutang seseorang di akhirat nanti, duit yang diikhlaskan itu akan jadi naungan di hari kiamat. Di hari ketika matahari didekatkan oleh Allah dengan jarak 1 mil dari kepala mereka, maka hutang yang diikhlaskan itu akan jadi naungan. Yo ndelok utangi rek, nek utangi jutaan, terop. Nek utangmu 1.000 koplok. Tapi itu sudah kebaikan. Itu Islam. Dalam Islam itu muamalah, memberikan hutang itu menolong saudara, bukan untuk memperkaya harta. Itulah cara orang Yahudi. Zaman dulu Yahudi itu yang menciptakan sistem riba sampai hari ini. Lihat, yang memberi hutang-hutang ke negara yang namanya IMF, dulu namanya IGGI, mbu ganti apa maneh. Itu semua dibalik mereka adalah orang-orang Yahudi. Mereka sudah pakarnya di bidang riba. Tujuannya apa? Menghisap harta kekayaan negeri-negeri yang lain. Sampai hari ini, termasuk Indonesia. Sampai sekarang berapa ribu triliun utang kita ini. Ya. Dan itu bunga atau tidak berbunga? Berbunga. Banyak kehancuran itu karena sistem ini. Ikhwatal iman aizakumullah. Di dunia dia akan disiksa, terkena musibah. Di alam barzah dia akan disiksa. Nanti ada pembahasan di dalam Sahih Bukhari tentang azab kubur, di antaranya orang yang memakan harta riba. Belum lagi nanti di akhirat dia akan bangkit seperti orang kesurupan, seperti orang gila. Karena di dunia sudah membuat dirinya gila dengan harta itu. Dia akan menjadi orang yang gila di akhirat. Ya, jadi ini yang kedua, 2 orang saksinya. Yang keempat, wakatibahu, juru catatnya. Seluruh pegawai yang terlibat di dalamnya termasuk kategori juru catat. Makanya yang hadir di sini, kalau ada pegawai bank, saya sarankan resign, keluar. Terutama bank konvensional. Ustadz, saya hijrah ke bank syariah. Ya, sistemnya, teorinya memang syar'i, tapi prakteknya belum tentu. Kadang-kadang ngaku syariah, tapi hakikatnya syari B, syari C, syari D, dan seterusnya. Namanya saja. Ya, tapi kita mau tidak mau, paling tidak sekalipun kita ini tidak bisa lepas dari sistem perbankan yang tujuan utamanya untuk apa? Lalu lintas keuangan kita, bukan niat untuk investasi atau menabung di situ, apalagi di pusito. Ya, paling tidak pilih yang bank syariah. Ya, paling tidak itu saran saya. Wallahu a'lam. Baik, saya pikir cukup. Berarti ada 2 wasiat yang belum saya sampaikan. Insya Allah pada pertemuan yang akan datang. Kenapa saya sampai membahas ini secara detail? Karena ini penting ya. Walaupun sebetulnya pembahasan haji singkat dan sederhana, tapi saya fokuskan kepada wasiat beliau ketika melaksanakan haji wada ya. Jadi 2 yang saya sampaikan tentang tebusan darah dihapus untuk selamanya, ditegakkan hukum sesuai dengan hukum Allah, dan yang kedua yaitu dihapuskannya berbagai macam bentuk riba. Karena Nabi SAW mengatakan fa innahu maudu'un kulluh, maka sesungguhnya segala macam bentuk riba itu telah dihapus. Kenapa? Nanti muncul modus-modus riba.
Ya. Contoh begini, tukar menukar barang yang sejenis tapi berbeda takaran atau berat itu termasuk riba. Beras podo beras, sakilo ya kudu ditukar sakilo. Lho Ustadz mosok rojo lele ditukar beras jatah podo sakilo nih. Iya memang begitu. Kalau antum merasa rugi, caranya bagaimana? Jangan langsung tukar menukar. Caranya apa? Rojo lele dolen, nek oleh duit tukokno beras jatah, oleh rong karung, ya kan? Nah begitu caranya. Akadnya tidak langsung akad tukar menukar. Dalam Islam itu boleh tukar menukar. Beras dengan beras, gandum dengan gandum, kurma dengan kurma. Kalau kurma dengan kurma, 2 kilo, ya kudu padha 2 kilo we. Lah sitoke ajwa, sitoke Mesir. Kan seje. Ya calamu dhewe aja ditukar langsung. Carane apa? Ajwae dolen oleh duwe pira, tukokno Mesir. Oleh 5 kilo kan. Ya, caranya begitu. Emas dengan emas harus sama-sama karatnya. Perak dengan perak harus sama. Termasuk rupiah dengan rupiah. Kalau nggak sama riba. Coba nih arep riyoyo, ya kan? Tukar duit anyar 100.000, nukarnya berapa? 110. Nek gak duit 100 dikai mek 90 riba ini. Mestinya tukar 100 ya 100. Penak kon duitmu elek duit anyar. Ya salahmu dewe. Ini termasuk riba dan ini muncul ya sekitar 10 tahun yang lalu. 20 tahun yang lalu nggak ada itu di jalan-jalan menjelang hari raya wong jejer-jejer urup duit. Ada nggak? Nggak ada. Ini contoh modus riba baru. Dalam Islam nggak boleh sama-sama rupiah. Kalau 100 ya 100, 1 juta ya 1 juta. Nggak boleh ada kelebihan dan kekurangan, nggak boleh. Nggak ada alasan. Sing situ welek lungset, situ mari metu teko penggorengan BI. Tetep nggak boleh sama. Seanget situ. Itu harus mampu gak karu-karuan. Tetap harus sama. 1 juta ya 1 juta. Kalau enggak riba. Ayo sapa sing tahu tukar duit. Karung gak ngerti. Iku termasuk riba. Nah ini contoh. Dan nanti akan ada modus-modus baru di akhir zaman. Apalagi di zaman sekarang era digital, ya kan? Hati-hati, banyak cara-cara transaksi ribawi yang kadang kita tidak paham. Makanya belajarlah agama. Di era milenium seperti ini transaksi kadang terlibat di dalamnya bentuk-bentuk riba. Ya, wallahu a'lam. Baik, ada pertanyaan? Silakan. Kalau bentuk arisan itu gimana? Arisan kayak apa contohnya? Bentuk arisan terus dikopior yang minta duluan itu nanti dapatnya kayak dipotong atau gimana? Ya, jadi begini, arisan itu bisa haram, bisa halal. Haram apabila ya duit yang dikumpulkan itu tidak sama dengan duit yang diperoleh. Itu menjadi haram. Apakah itu dipotong ataukah ada tambahan? Misalnya arisan 1 san, orangnya 10, berarti nariknya berapa? 1 juta. Kalau nariknya tidak 1 juta, 90 dipotong borek atau yang lain, itu termasuk riba. Tidak boleh. Termasuk bagian transaksi akad yang batil. Tidak boleh. Haram hukumnya seperti itu. Kalau 1 juta ya 1 juta. Demikian pula dengan cara apa? Ada tambahan. Misalnya arisan dalam bentuk barang. Ketika barangnya itu naik harganya, kemudian dia harus bayar lebih, maka itu termasuk juga transaksi batil. Contoh arisan produk barang, kendaraan. Setahun, bulan ke-6 harganya berubah. Tentu setorannya berubah, tambah banyak kan? Nah, itu haram hukumnya. Jadi kalau arisan itu apa yang dikumpulkan itu sama dengan duit yang dia peroleh sejak awal sampai akhir, seluruh jumlah orang itu tuntas, maka itu diperbolehkan. Adapun kopioan itu hanya cara mengundi sopo sing dhisik.
Itu hanya teknis. Kenapa? Dalam Islam itu dibolehkan teknis seperti itu. Contoh, dulu Nabi Yunus ini perahu kabotan penumpang. Kudu ana sing ditokno sitok, digejegurno. Akhirnya apa? Dikopiok, jenenge kabeh ditulis, dikopiok. Keluarlah Yunus. Gak sitok, dilebono maneh dikopiok. Yunus maneh. Sampai ping 3 Yunus diuncalno akhirnya, diemplo apa? Ikan nun, ikan paus. Kan paus saiki isih urip. Sampai akhir zaman, sampai kiamat itu ikan paus akan ada. Kalau enggak, Nabi Yunus akan di perut ikan itu sampai hari kiamat. Karena beliau mengucapkan subhanaka inni kuntu minadh dhalimin la ilaha illa anta subhana inni kuntu minadh dhalimin. 40 hari 40 malam beliau di dalam perut ikan dikeluarkan oleh Allah Jalla wa Ala, diselamatkan. Teknis ngopiok. Yang kedua, Rasulullah Muhammad SAW juga memakai teknis ngopiok. Bojone songo. Kalau beliau mau safar, ngejak bojo sing di kopiok dhisik. Sampeyan yo ngono, bojo papat, sapa sing dijak di kopiok? Yuk nah melok. Budal. Maka dalam Islam itu kalau safar itu istri bisa tidak diajak semua. Yang kedua bisa diajak semua. Yang ketiga kopiok. Telu carane iki ilmu poligami. Wis. Terserah mau gawe apa gak, sing penting duwe ilmune. Baik, saya pikir cukup. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.